akuntansi pendapatan dan piutang. Definisi pendapatan. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 dikenal dua istilah pendapatan, yakni pendapatan LO dan pendapatan LRA. Pendapatan LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Dan pendapatan LRA adalah semua penerimaan rekening kas umum negara atau daerah yang menambah saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah. Sistem akuntansi pendapatan di SKPD. Pihak-pihak yang terkait dalam sistem akuntansi pendapatan pada SKPD antara lain pejabat penatausahaan keuangan SKPD, bendahara penerimaan SKPD, dan PA-KPA. Bagian A. Pejabat penatausahaan keuangan SKPD. Dalam sistem akuntansi pendapatan LO dan pendapatan LRA, PPK SKPD melaksanakan fungsi akuntansi SKPD memiliki tugas sebagai berikut. Pertama, mencatat transaksi atau kejadian pendapatan LO dan pendapatan LRA berdasarkan bukti-bukti transaksi yang sah dan valid ke buku jurnal LRA dan buku jurnal LO dan neraca. 2. Dilakukan posting jurnal transaksi atau kejadian pendapatan LO dan pendapatan LRA ke dalam buku besar masing-masing rekening. Ketiga, menyusun laporan keuangan yang terdiri dari laporan realisasi anggaran, laporan operasional, neraca, dan catatan atas laporan keuangan. Bagian B. Bendahara penerimaan SKPD. Pertama, mencatat dan membukukan semua penerimaan pendapatan ke dalam buku kas penerimaan. Yang kedua, membuat rekap penerimaan harian yang bersumber dari pendapatan. Yang ketiga, melakukan penyetoran uang yang diterima ke kas daerah setiap hari. Bagian C, PA atau KPA. Yang pertama, menandatangani atau mengesahkan dokumen surat ketetapan pajak atau retribusi daerah. Yang kedua, menandatangani laporan keuangan yang telah disusun oleh fungsi akuntansi SKPD. Dokumen yang digunakan dapat dilihat di tabel di bawah ini. Klasifikasi. Pendapatan klasifikasi berdasarkan sumbernya. Secara garis besar ada 3 kelompok pendapatan daerah, yaitu pertama, pendapatan asli daerah atau PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pendapatan asli daerah sebagai sumber penerimaan daerah perlu terus ditingkatkan agar dapat menanggung sebagian belanja yang diperlukan untuk penyelenggaraan pemerintah dan kegiatan pembangunan yang setiap tahun meningkat sehingga kemandirian otonomi daerah yang luas, nyata, dan bertanggung jawab dapat dilaksanakan. Pendapatan transfer. Pendapatan transfer adalah pendapatan yang bersumber dari transfer pemerintah pusat dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah. Yang termasuk dalam pendapatan transfer adalah dana perimbangan, dana otonomi khusus, dana alokasi umum, dana alokasi khusus. Bagian C, lain-lain pendapatan daerah yang sah. Lain-lain pendapatan yang sah adalah bertujuan memberi peluang kepada daerah untuk memperoleh pendapatan selain pendapatan dari PAD, dana perimbangan, dan pinjaman daerah lain-lain. Pendapatan terdiri dari hibah dan dana darurat. Hibah adalah penerimaan daerah yang berasal dari pemerintah negara asing, badan atau lembaga asing, badan atau lembaga internasional, pemerintah, badan atau lembaga dalam negeri atau perseorangan, baik dalam bentuk devisa, rupiah, maupun barang atau jasa, termasuk tenaga ahli dan pelatihan yang tidak perlu dibayar kembali. Sedangkan dana darurat adalah dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan kepada daerah yang mengalami bencana nasional, peristiwa luar biasa, dan atau krisis solvabilitas. Pengakuan. Pendapatan LO menurut PP 71 tahun 2010 PSAP 12 diakui pada saat pertama timbulnya hak atas pendapatan. Kriteria ini dikenal juga dengan EARNet atau bagian 2,
Pendapatan direalisasi yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi baik sudah diterima pembayaran sesuai secara tunai realized. Pendapatan LRA menggunakan basis kas sehingga pendapatan LRA diakui pada saat yang pertama diterima di rekening kas umum daerah, atau yang kedua diterima oleh SKPD, atau yang ketiga diterima entitas lain di luar pemerintah daerah atas nama BUD. Dengan memperhatikan sumber, sifat, dan prosedur penerimaan pendapatan, maka pengakuan pendapatan dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa alternatif. Yang pertama, pengakuan pendapatan ketika pendapatan didahului dengan adanya penetapan terlebih dahulu, di mana dalam penetapan tersebut terdapat jumlah uang yang harus diserahkan kepada pemerintah daerah. Pendapatan ini diakui pada pendapatan laporan operasional ketika dokumen penetapan tersebut telah disahkan, sedangkan untuk pendapatan laporan realisasi anggaran diakui ketika pembayaran telah dilakukan. Yang kedua, pengakuan pendapatan ini terkait pendapatan pajak yang didahului dengan perhitungan sendiri oleh wajib pajak dan dilakukan dengan pembayaran oleh wajib pajak berdasarkan perhitungan tersebut. Yang ketiga, pendapatan ini terkait pendapatan pajak yang pembayarannya dilakukan di muka oleh wajib pajak untuk memenuhi kewajiban selama beberapa periode ke depan. Pendapatan laporan operasional diakui ketika periode yang bersangkutan telah terlalui, sedangkan pendapatan laporan realisasi anggaran diakui pada saat uang telah diterima. Yang keempat, pengakuan pendapatan ini terkait pendapatan pajak yang didahului dengan penghitungan sendiri oleh wajib pajak dan pembayarannya diterima di muka untuk memenuhi kewajiban selama beberapa periode ke depan. Selanjutnya dilakukan pemeriksaan terhadap nilai pajak yang dibayar apakah sudah sesuai. Untuk selanjutnya dilakukan penetapan. Pendapatan laporan realisasi anggaran diakui ketika diterima pemerintah daerah. Sedangkan pendapatan laporan operasional diakui setelah diterbitkan penetapan berupa surat ketetapan atau SK atas pendapatan terkait. Yang kelima, pengakuan pendapatan adalah pendapatan yang tidak perlu ada penetapan terlebih dahulu. Untuk pendapatan ini, maka pengakuan pendapatan laporan operasional dan pengakuan pendapatan realisasi anggaran pada saat pembayaran telah diterima oleh pemerintah daerah. Selanjutnya pengukuran. Yang pertama, pendapatan laporan realisasi anggaran diukur dan dicatat berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto dan tidak mencatat jumlah netonya. Yang kedua, dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan laporan realisasi anggaran bruto bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat dianggarkan terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan. Yang ketiga, pendapatan laporan operasional dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan pendapatan bruto dan tidak mencatat jumlah netonya. Yang keempat, dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan, laporan operasional bruto bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat diestimasi terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan. Yang kelima, pendapatan hibah dalam mata uang asing diukur dan dicatat pada tanggal transaksi menggunakan kurs tengah Bank Indonesia. Selanjutnya penyajian. Berikut pendapatan laporan operasional disajikan pada laporan operasional sesuai klasifikasi dalam BAS. Dan pendapatan laporan realisasi anggaran disajikan pada laporan realisasi anggaran sesuai klasifikasi dalam BAS. Selanjutnya, akuntansi pendapatan di SKPD pada jurnal standar. Terdapat nomor transaksi pencatatan oleh SKPD. Nomor 1, penerbitan SK, pencatatannya piutang pada pendapatan. Yang kedua, penerimaan pembayaran, pencatatannya kas di bendara penerimaan pada piutang dan perubahan SAL pada pendapatan. Yang ketiga, penyetoran pendapatan oleh SKPD ke kas daerah, pencatatannya.
RK PPKD pada kas di bendahara penerimaan. Yang keempat, pendapatan langsung disetor ke kas umum daerah, pencatatannya RK PPKD pada piutang dan perubahan SAL pada pendapatan. Itu prosedur pencatatan pajak. Pertama itu pengakuan pendapatan pajak ketika didahului dengan adanya penetapan terlebih dahulu atau official assessment. Ilustrasinya, pada tanggal 13 Februari 2015, Dinas Pendapatan mengeluarkan surat pemberitahuan pajak terutang atau SPPT sebagai atas ketetapan PBB tahun 2015 sebesar 2.500.000. Akun yang terdapat pada jurnalnya yaitu tanggal, nomor bukti, kode rekening, uraian, dan debit kredit. Untuk jurnalnya itu piutang PBB pada pendapatan PBB sebesar 2.500.000. Selanjutnya, pencatatan saat diterima pembayaran. Ilustrasinya itu tanggal 13 Juli wajib pajak melakukan pembayaran atas PBB. Jurnal pada neraca itu kas di bendahara penerimaan 2.500.000 pada piutang PBB sebesar 2.500.000. Untuk jurnal LRA-nya perubahan SAL pada pendapatan PBB sebesar 2.500.000. Selanjutnya untuk pencatatan penyetoran pendapatan ke kas daerah. Ilustrasinya tanggal 14 Juli 2015, bendahara penerimaan menyetorkan pendapatan PBB yang diterima ke kas daerah. Jurnal pada neraca RK PPKD pada kas di bendahara penerimaan sebesar 2.500.000. Selanjutnya untuk pencatatan jika wajib pajak langsung menyetor ke kas daerah. Ilustrasinya tanggal 14 Juli 2015 wajib pajak melakukan pembayaran langsung ke rekening kas daerah. Jurnalnya RK PPKD pada piutang PBB sebesar 2.500.000. Untuk jurnal LRA-nya perubahan SAL pada pendapatan PBB sebesar 2.500.000. Dan yang kedua yaitu pengakuan pendapatan yang didahului dengan penghitungan sendiri oleh wajib pajak atau self-assessment dan dilanjutkan dengan pembayaran oleh wajib pajak berdasarkan perhitungan tersebut. Ilustrasinya pada tanggal 5 Mei 2015, Dinas Pendapatan menerima pembayaran pajak hotel bulan April dari Hotel Mekar sebesar 7.500.000. Berdasarkan hal tersebut, dicatat pengakuan pendapatan LO dan pendapatan LRA dengan jurnal. Untuk pencatatan penerimaan pajak dari wajib pajak, jurnalnya kas di bendahara penerimaan pada pendapatan pajak hotel sebesar 7.500.000. Untuk jurnal LRA-nya perubahan SAL pada pendapatan pajak hotel sebesar 7.500.000. Dan untuk pencatatan yang penyetorannya pendapatan ke kas daerah. Ilustrasinya tanggal 6 Mei 2015 bendahara penerimaan menyetorkan pendapatan pajak hotel yang diterima ke kas daerah. Untuk jurnalnya RK PPKD pada kas di bendahara penerimaan sebesar 7.500.000. Untuk pencatatan selanjutnya itu pajak kurang bayar. Ilustrasinya tanggal 10 Mei 2015 dilakukan pemeriksaan atas pajak hotel yang dibayarkan oleh Hotel Mekar dan ditemukan adanya pajak kurang bayar sebesar 1.700.000. Jurnalnya itu piutang pajak hotel pada pendapatan pajak hotel sebesar 1.700.000. Untuk pencatatan selanjutnya itu pajak lebih bayar. Ilustrasinya tanggal 10 Mei 2015 dilakukan pemeriksaan atas pajak hotel yang dibayarkan oleh Hotel Mekar dan ditemukan adanya pajak lebih bayar sebesar 1.700.000. Untuk pencatatan pada neracanya pendapatan pajak hotel pada utang kelebihan pembayaran pajak sebesar 1.700.000. Dan yang ketiga yaitu
pengakuan pendapatan pajak yang pembayarannya dilakukan di muka oleh wajib pajak untuk memenuhi kewajiban selama beberapa periode ke depan. Ilustrasinya, pada tanggal 1 September 2015, Dinas Pendapatan menerima pembayaran pajak reklame yang dibayarkan untuk masa 1 tahun ke depan sebesar 36 juta. Berdasarkan hal tersebut, dicatat pendapatan diterima di muka dan pendapatan LRA dengan jurnal penerimaan pendapatan pajak diterima di muka. Jurnalnya itu kas di bendahara penerimaan pada pendapatan diterima di muka sebesar 36 juta. Untuk jurnal LRA-nya, perubahan SAL pada pendapatan pajak reklame papan atau billboard sebesar 36 juta. Selanjutnya itu pencatatan jika penyetoran pendapatan ke kas daerah. Ilustrasinya, tanggal 2 September 2015, bendahara penerimaan menyetorkan pendapatan pajak reklame yang diterima ke kas daerah. Jurnalnya RKPPKD pada kas di bendahara penerimaan sebesar 36 juta. Selanjutnya, pencatatan penyesuaian pendapatan diterima di muka. Ilustrasinya itu, tanggal 31 Desember 2015, dilakukan penyesuaian atas pendapatan diterima di muka untuk melakukan pengakuan pendapatan LO dari pajak reklame untuk tahun 2015 dengan menerbitkan bukti memorial. Berdasarkan perhitungan, jumlah pendapatan reklame adalah sebesar 12 juta dari tanggal 1 bulan 9 tahun 2015 sampai dengan tanggal 31 bulan 12 tahun 2015 atau selama 4 bulan. Jurnalnya pendapatan diterima di muka pada pendapatan pajak reklame sebesar 36 juta. Yang keempat yaitu pengakuan pendapatan pajak yang didahului dengan perhitungan sendiri oleh wajib pajak atau self-assessment dan pembayarannya diterima di muka untuk memenuhi kewajiban selama beberapa periode ke depan. Ilustrasinya yaitu pada tanggal 1 September 2015, Dinas Pendapatan menerima pembayaran pajak reklame dari PT ABC yang dibayarkan untuk masa 1 tahun ke depan sebesar 36 juta. Berdasarkan hal tersebut, dicatat pendapatan diterima di muka dan pendapatan LRA dengan jurnal. Yang pertama, pencatatan untuk penerimaan pendapatan pajak diterima di muka. Jurnal LO atau neracanya itu kas di bendahara penerimaan pada pendapatan diterima di muka sebesar 36 juta. Jurnal LRA-nya perubahan SAL pada pendapatan pajak reklame papan atau billboard sebesar 36 juta. Yang kedua, pencatatan untuk penyetoran pendapatan ke kas daerah. Ilustrasinya, pada tanggal 2 September 2015, bendahara penerimaan menyetorkan pendapatan pajak reklame yang diterima ke kas daerah. Jurnal LO atau neracanya yaitu RKPPKD pada kas di bendahara penerimaan sebesar 36 juta. Yang selanjutnya, pencatatan untuk penyesuaian pendapatan diterima di muka dan pajak kurang bayar. Ilustrasinya yaitu, pada tanggal 31 Desember 2015, Dinas Pendapatan melakukan perhitungan untuk pengakuan pendapatan LO atas pajak reklame sebesar 12 juta. Selain hal tersebut, Dinas Pendapatan juga melakukan pemeriksaan atas pajak reklame yang dibayarkan dari PT ABC. Hasil pemeriksaan ditemukan adanya pajak kurang bayar pajak reklame sebesar 1.200.000. Maka jurnal LO atau neracanya yaitu pendapatan diterima di muka pada pendapatan pajak reklame papan atau billboard LO sebesar 12 juta dan piutang pajak reklame pada pendapatan pajak reklame papan billboard LO sebesar 1.200.000. Yang selanjutnya, pencatatan untuk penyesuaian pendapatan diterima di muka dan pajak lebih bayar. Ilustrasinya, pada tanggal 31 Desember 2015, Dinas Pendapatan melakukan perhitungan untuk pengakuan pendapatan LO atas pajak reklame sebesar 12 juta.
Selain hal tersebut, Dinas Pendapatan juga melakukan pemeriksaan atas pajak reklame yang dibayarkan dari PT ABC. Hasil pemeriksaan menemukan adanya pajak lebih bayar pajak reklame sebesar 1.200.000. Maka, jurnal LO atau neracanya adalah pendapatan diterima di muka pada pendapatan pajak reklame papan atau billboard LO sebesar 12 juta dan pendapatan pajak reklame papan atau billboard LO pada utang kelebihan pembayaran pajak sebesar 1.200.000. Yang selanjutnya yaitu prosedur pencatatan retribusi. Yang pertama, ada pengakuan pendapatan ketika pendapatan didahului dengan adanya penetapan terlebih dahulu atau official assessment. Ilustrasinya yaitu, pada tanggal 1 Mei 2015, Dinas Pendapatan mengeluarkan surat ketetapan retribusi daerah atas pemakaian kekayaan daerah dan belum diterima pembayarannya dari wajib retribusi sebesar 48 juta. Maka jurnal LO atau neracanya adalah piutang retribusi pemakaian kekayaan daerah pada penyewaan tanah dan bangunan LO sebesar 48 juta. Untuk ilustrasi pencatatan saat diterima pembayaran yaitu pada tanggal 5 Mei 2015, wajib retribusi melakukan pembayaran. Maka jurnal LO atau neracanya yaitu kas di bendahara penerimaan pada piutang retribusi pemakaian kekayaan daerah sebesar 48 juta. Sedangkan jurnal LRA-nya yaitu perubahan sal pada penyewaan tanah dan bangunan LRA sebesar 48 juta. Untuk ilustrasi pencatatan penyetoran pendapatan ke kas daerah, yaitu pada tanggal 6 Mei 2015, bendahara penerimaan menyetorkan pendapatan retribusi pemakaian kekayaan daerah yang diterima ke kas daerah. Maka jurnal LO atau neracanya, yaitu RKPPKD pada kas di bendahara penerimaan sebesar 48 juta. Yang kedua, pengakuan pendapatan yang tidak perlu ada penetapan terlebih dahulu. Itu yang pertama, ada pencatatan penerimaan pembayaran dari wajib retribusi. Ilustrasinya yaitu tanggal 16 Juli 2015, Dinas Perhubungan menerima pembayaran retribusi izin trayek sebesar 5.600.000. Berdasarkan hal tersebut, dicatat pendapatan LO dan pendapatan LRA dengan jurnal. Yang pertama, jurnal LO atau neracanya yaitu kas di bendahara penerimaan pada pendapatan retribusi pemberian izin trayek kepada badan LO, yaitu sebesar 5.600.000. Untuk jurnal LRA-nya, yaitu perubahan sal pada pendapatan retribusi pemberian izin trayek kepada badan LRA yaitu sebesar 5.600.000. Yang selanjutnya yaitu pencatatan penyetoran pendapatan ke kas daerah. Ilustrasinya, pada tanggal 17 Juli 2015, bendahara penerimaan menyetorkan pendapatan retribusi izin trayek yang diterima ke kas daerah. Maka jurnal LO atau neracanya adalah RKPPKD pada kas di bendahara penerimaan sebesar 5.600.000. Akuntansi pendapatan di PPKD. Jurnal standar di PPKD untuk transaksi penetapan pendapatan pencatatan oleh PPKD yaitu piutang pada pendapatan LO. Untuk penerimaan pendapatan kas-kas di daerah pada piutang dan perubahan SLA pada pendapatan LRA. Untuk transaksi pendapatan tanpa penetapan, jurnalnya kas di kas daerah pada pendapatan LO dan perubahan SLA pada pendapatan LRA. Prosedur pencatatan PAD. Yang pertama, pajak daerah atau official assessment. Nah, pada tanggal 1 Februari 2015, PPKD menerbitkan SKP daerah atas pajak Hotel Mawar untuk bulan Januari sebesar 12 juta. Maka fungsi akuntansi mencatat dengan jurnal. Untuk jurnal LO atau neraca yaitu piutang pajak hotel sebesar 212 juta pada pendapatan pajak hotel LO sebesar 12 juta dikredit. Pencatatan saat diterima pembayaran. Pada tanggal 10 Februari 2015, berdasarkan ketetapan pajak, WP melakukan pembayaran untuk jurnal LO atau neracanya, yaitu kas di kas daerah sebesar 12 juta didebit pada piutang pajak hotel sebesar 12 juta dikredit. Untuk jurnal LRA-nya,
yaitu perubahan SLA sebesar 12 juta di debit dan pendapatan pajak hotel LRA sebesar 12 juta di kredit. Yang kedua, hasil eksekusi jaminan. Pada tanggal 17 Maret, PPKD menerima uang jaminan dari pihak ketiga bersamaan dengan pembayaran perizinan untuk pemasangan iklan sebesar 5 juta. Untuk jurnal LO atau neracanya, yaitu kas di kas daerah sebesar 5 juta di debit pada utang jaminan pemasangan iklan sebesar 5 juta di kredit. Untuk pencatatan pada saat eksekusi jaminan, yaitu pada tanggal 17 April 2015, pihak ketiga tidak menemukan kewajibannya. PPKD akan mengeksekusi uang jaminan yang sebelumnya telah disetorkan. Untuk jurnal LO dan neracanya, yaitu utang jaminan pemasangan iklan sebesar 5 juta di debit dan hasil eksekusi jaminan LO sebesar 5 juta di kredit. Untuk jurnal LRA-nya, yaitu perubahan SLA sebesar 5 juta di debit pada hasil eksekusi jaminan LO sebesar 5 juta di kredit. Yang ketiga, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Nah, pada tanggal 5 Januari 2015, PPKD menerima hasil Rapat Umum Pemegang Saham atau RUPS tentang pembagian dividen untuk pemerintahan daerah sebesar 250 juta. Untuk pencatatan di jurnal LO dan neracanya, yaitu piutang bagian laba swasta sebesar 250 juta di debit pada bagian laba yang dibagikan ke Pemda atas penyertaan modal LO sebesar 250 juta. Pencatatan saat penerimaan dividen tanggal 31 Januari 2015, PPKD menerima nota kredit dari bank untuk pembayaran dividen pemerintahan daerah. Pencatatan untuk jurnal LO dan neracanya, yaitu kas di kas daerah sebesar 250 juta pada piutang bagian laba swasta sebesar 250 juta di bagian kredit. Untuk jurnal LRA-nya, perubahan SLA sebesar 250 juta di debit pada bagian laba yang dibagikan ke Pemda atas penyertaan modal LO sebesar 250 juta di kredit. Yang keempat, tuntutan ganti kerugian. Nah, pada tanggal 27 Desember 2015 telah dilakukan sidang terkait dengan adanya kerugian daerah. Berdasarkan hasil sidang tersebut, diterbitkan SK pembebanan itu garing SKP 2K garing SKTJM untuk ganti kerugian daerah sebesar 24 juta yang akan dibayar setiap bulan selama 12 bulan setiap tanggal 27. Untuk jurnal LO dan neracanya, yaitu tagihan tuntutan ganti kerugian daerah sebesar 24 juta di debit pada pendapatan tuntutan gaji kerugian terhadap bendahara LO sebesar 24 juta di kredit. Pencatatan saat penerimaan angsuran TGR, yaitu tanggal 27 Januari 2016, bendahara PPKD menerima nota kredit bank sebesar 2 juta untuk angsuran kerugian di PNS atas tuntutan ganti kerugian daerah. Untuk jurnal LO dan neracanya, yaitu bagian lancar TGR terhadap pegawai negeri bukan bendahara pada tagihan tuntutan ganti rugi daerah sebesar 2 juta dan kas di kas daerah sebesar 2 juta di debit pada bagian lancar TGR terhadap pegawai negeri bukan bendahara sebesar 2 juta di kredit. Untuk jurnal LRA-nya, perubahan SAL sebesar 2 juta di debit pada pendapatan tuntutan ganti kerugian daerah LRA sebesar 2 juta di kredit. Prosedur pencatatan pendapatan transfer. 1. Dana transfer DAO
atau dana alokasi umum. Diilustrasikan pada tanggal 2 Januari 2015, PPKD menerima PMK dokumen yang dipersamakan atas penerimaan dana transfer DAU untuk tahun 2015 dari pemerintah pusat sebesar 978 miliar. Adapun jurnal laporan operasional neracanya yaitu dapat kita lihat pada layar di atas. Adapun pencatatan pada saat penerimaan pencairan dana DAU diilustrasikan pada tanggal 2 Januari 2015, PPKD menerima pemindahkan bukuan nota kredit dari bank atas pencairan dana transfer berupa DAU dari pemerintah pusat sebesar 81,5 miliar. Adapun jurnal laporan operasional neracanya dapat kita lihat pada layar di atas. 2. Dana bagi hasil pajak diilustrasikan pada tanggal 1 Maret 2015, PPKD Pemda ABC menerima surat keputusan kepala daerah atau dokumen yang dipersamakan untuk dana bagi hasil pajak provinsi untuk tahun 2015 sebesar 240 juta yang akan dibayar tiap triwulan. Adapun jurnalnya dapat kita lihat pada layar di atas. Adapun pencatatan saat penerimaan pencairan dana bagi hasil pajak diilustrasikan pada tanggal 1 Juni 2015, PPKD menerima pemindah bukuan nota kredit dari bank atas pencairan dana bagi pajak dari pemerintah provinsi untuk triwulan 1 dari Januari sampai dengan Maret 2015 sebesar 60 juta. Adapun jurnal laporan operasional dan neracanya dapat kita lihat pada layar di atas. Prosedur pencatatan lain-lain pendapatan yang sah. 1. Pendapatan hibah diilustrasikan pada tanggal 1 Maret 2015, PPKD menerima naskah perjanjian hibah daerah dari pemerintah yang sudah ditandatangani sebesar 250 juta. Berdasarkan naskah perjanjian hibah daerah yang sudah ditandatangani tersebut, fungsi akuntansi PPKD kemudian akan mencatat jurnal laporan operasional dan neracanya dapat kita lihat pada layar di atas. Adapun pada saat pencatatan penerimaan pencairan dana hibah diilustrasikan pada tanggal 1 April 2015, PPKD menerima nota kredit bank atas hibah. Adapun jurnal laporan operasional dan neracanya dapat kita lihat pada layar di atas. Adapun pengungkapan, hal-hal yang harus diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan terkait dengan pendapatan adalah: yang pertama, penerimaan pendapatan tahun berkenaan setelah tanggal berakhir tahun anggaran. Berikutnya, penjelasan mengenai pendapatan yang ada pada tahun pelaporan yang bersangkutan terjadi hal-hal yang bersifat khusus. Berikutnya lagi, penjelasan sebab-sebab tidak tercapainya target penerimaan pendapatan daerah. Yang terakhir, informasi lainnya yang dianggap perlu. Definisi piutang. Standar Akuntansi Pemerintah Nomor 2 Tahun 2005 menyatakan, piutang adalah hak pemerintah untuk menerima pembayaran dari entitas lain, termaksud wajib pajak atau bayar atas kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah. Hal ini senada dengan berbagai teori yang mengungkapkan bahwa piutang adalah manfaat masa depan yang diakui pada saat ini. Kemudian sistem akuntansi pendapatan di PPKD. Pihak-pihak yang terkait dalam sistem akuntansi pendapatan pada PPKD antara lain Bendahara PPKD, fungsi akuntansi PPKD, dan PPKD selaku BUD. Bagian A. Fungsi akuntansi PPKD dalam sistem akuntansi pendapatan. Fungsi akuntansi PPKD memiliki tugas sebagai berikut. Yang pertama, mencatat transaksi pendapatan LO dan pendapatan LRA berdasarkan bukti-bukti transaksi yang sah dan valid ke buku jurnal LRA dan buku jurnal LO dan neraca. Yang kedua,
melakukan posting jurnal-jurnal transaksi pendapatan LO dan pendapatan LRA ke dalam buku besar masing-masing rekening. Yang ketiga, menyusun laporan keuangan yang terdiri dari laporan realisasi anggaran, laporan perubahan SAL, laporan operasional, laporan perubahan ekuitas, neraca, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Kemudian bagian B, bendahara PPKD, yang bertugas untuk mencatat dan membukukan semua penerimaan pendapatan ke dalam buku kas penerimaan. Kemudian membuat rekap penerimaan harian yang bersumber dari pendapatan dan melakukan penyetoran uang yang diterima ke kas daerah setiap hari. Kemudian bagian C, PPKD selaku BUD, yang bertugas untuk 1. Menandatangani atau mensahkan dokumen surat ketetapan pajak atau retribusi daerah. Yang kedua, menandatangani laporan keuangan yang telah disusun oleh fungsi akuntansi SKPD. Kemudian masuk pada klasifikasi piutang. Piutang dilihat dari sisi peristiwa yang menyebabkan timbulnya piutang dibagi atas. A. Pungutan piutang yang timbul dari peristiwa pungutan yang terdiri atas piutang pajak daerah pemerintah provinsi, piutang pajak daerah pemerintah kabupaten atau kota, piutang retribusi, dan piutang pendapatan asli daerah lainnya. Kemudian bagian B, perikatan piutang yang timbul dari peristiwa perikatan yang terdiri atas pemberi pinjaman, penjualan, kemitraan, pemberian fasilitas. Kemudian bagian C, transfer antar pemerintah piutang yang timbul dari peristiwa transfer antar pemerintahan yang terdiri atas bagian 1, piutang dana bagi hasil, kedua, piutang dana alokasi umum, ketiga, piutang dana alokasi khusus, keempat, piutang dana otonomi khusus, kelima, piutang transfer lainnya, keenam, piutang bagi hasil dari provinsi, ketujuh, piutang transfer antar daerah, dan yang kedelapan, piutang kelebihan transfer. Kemudian tuntutan ganti kerugian daerah piutang yang timbul dari peristiwa tuntutan ganti kerugian daerah atau bagian D, yang terdiri atas piutang yang timbul akibat tuntutan ganti kerugian daerah terhadap pegawai negeri bukan bendahara. Kemudian yang kedua, piutang yang timbul akibat tuntutan ganti kerugian daerah terhadap bendahara. Selanjutnya masuk pada pengakuan piutang. Piutang diakui saat timbul klaim atau hak untuk menagih uang atau manfaat ekonomi lainnya kepada entitas lain. Piutang dapat diakui ketika 1. Diterbitkan surat ketetapan atau dokumen yang sah, atau telah diterbitkan surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan ataupun belum dilunasi sampai dengan akhir periode pelaporan. Peristiwa-peristiwa yang menimbulkan hak tagih yaitu peristiwa yang timbul dari pemberian pinjaman, penjualan, kemitraan, dan pemberian fasilitas atau jasa, diakui sebagai piutang dan catat sebagai aset di neraca apabila memenuhi kriteria 1. Harus didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas. Yang kedua, jumlah piutang dapat diukur. Yang ketiga, telah diterbitkan surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan. Dan yang keempat adalah belum dilunasi sampai dengan akhir periode pelaporan. Pengukuran piutang. Pengukuran piutang pendapatan adalah sebagai berikut. Yang pertama, disajikan sebagai nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang ditetapkan berdasarkan surat ketetapan kurang bayar yang diterbitkan. Atau 2, disajikan sebagai nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang telah ditetapkan terutang oleh pengadilan pajak untuk wajib pajak atau WP yang mengajukan banding. Yang ketiga, disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang masih proses banding atas keberatan atau belum ditetapkan oleh Majelis Tuntunan Ganti Rugi. Pengukuran atas peristiwa-peristiwa yang menimbulkan piutang yang berasal dari perikatan adalah sebagai berikut. Yang pertama, pemberian pinjaman. Piutang pemberian pinjaman dinilai dengan jumlah yang dikeluarkan dari kas daerah dan atau apabila berupa barang atau jasa, harus dinilai dengan nilai wajar pada tanggal pelaporan atas barang atau jasa tersebut. Yang kedua, penjualan. Piutang dari penjualan diakui sebesar nilai sesuai naskah perjanjian penjualan yang terutang atau belum dibayar pada akhir periode pelaporan. Apabila dalam penyajian dipersyaratkan adanya potongan pembayaran, maka nilai piutang harus dicatat sebesar nilai bersihnya. Yang ketiga, kemitraan.
Piutang yang timbul diakui berdasarkan ketentuan-ketentuan yang dipersyaratkan dalam naskah perjanjian kemitraan. Yang keempat, pemberian fasilitas atau jasa. Piutang yang timbul diakui berdasarkan fasilitas atau jasa yang telah diberikan oleh pemerintah pada akhir periode pelaporan, dikurangi dengan pembayaran atau uang muka yang telah diterima. Yang selanjutnya yaitu penilaian piutang. Piutang disajikan sebesar nilai bersih yang direalisasikan. Nilai bersih yang dapat direalisasikan adalah selisih antara nilai nominal piutang dengan penyisihan piutang. Kriteria kualitas piutang dari pajak daerah yang penghitungan dan pembayarannya dilakukan sendiri oleh wajib pajak. Dilakukan dengan ketentuan. Yang pertama, kualitas lancar dengan kriteria umur piutang kurang dari 1 tahun. Wajib pajak menyetujui hasil pemeriksaan, wajib pajak komparatif, wajib pajak liquid, dan atau wajib pajak tidak mengajukan keberatan atau banding. Yang kedua, kualitas kurang lancar dengan kriteria umur piutang 1 sampai dengan 2 tahun, wajib pajak kurang kooperatif, wajib pajak menyetujui sebagai hasil pemeriksaan dan atau wajib pajak mengajukan keberatan atau banding. Yang ketiga, kualitas diragukan dengan kriteria umur piutang 3 sampai dengan 5 tahun, wajib pajak tidak kooperatif, wajib pajak tidak menyetujui seluruh hasil pemeriksaan dan atau wajib pajak mengalami kesulitan likuiditas. Yang keempat, kualitas macet dengan kriteria umur piutang di atas 5 tahun, wajib pajak tidak ditemukan, wajib pajak bangkrut atau meninggal dunia, wajib pajak mengalami musibah. Kriteria kualitas piutang dari pajak daerah yang ditetapkan oleh pemerintah daerah dilakukan dengan ketentuan. Yang pertama, kualitas lancar dengan kriteria umur piutang kurang dari 1 tahun, wajib pajak komparatif, wajib pajak liquid, dan atau wajib pajak tidak mengajukan keberatan atau banding. Yang kedua, kualitas kurang lancar dengan kriteria umur piutang 1 sampai dengan 2 tahun, wajib pajak kurang kooperatif, wajib pajak mengajukan keberatan atau banding. Yang ketiga, kualitas digunakan dengan kriteria umur piutang 3 sampai dengan 5 tahun, wajib pajak tidak kooperatif, dan atau wajib pajak mengalami kesulitan likuiditas. Yang keempat, kualitas macet dengan kriteria umur piutang di atas 5 tahun, wajib pajak tidak ditemukan, wajib pajak bangkrut atau meninggal dunia, dan atau wajib pajak mengalami musibah. Penggolongan kualitas piutang bukan pajak khusus untuk objek retribusi dapat dipilih berdasarkan karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, kualitas lancar jika umur piutang 0 sampai dengan 1 bulan. Yang kedua, kualitas kurang lancar jika umur piutang 1 sampai dengan 3 bulan. Yang ketiga, kualitas diragukan jika umur piutang 3 sampai 12 bulan. Yang keempat, kualitas macet jika umur piutang lebih dari 12 bulan. Berdasarkan penyajian piutang tidak terdaki pada setiap akhir tahun ditentukan sebagai berikut. Yang pertama, kualitas piutang. Jika kualitas piutang lancar, maka taksiran piutang tertagihnya 0,5%. Kalau kualitas piutangnya kurang lancar, maka taksiran piutang tak tertagihnya 10%. Jika kualitas piutangnya diragukan, maka taksiran piutang tak tertagihnya 50%. Kualitas piutang macet, taksiran piutangnya tak tertagih 100%. Materi selanjutnya yaitu penyajian piutang, di mana penyajian piutang itu ada pada laporan neraca, tepatnya pada bagian aset lancar. Contohnya itu seperti yang ada di tabel. Ini terdapat piutang pajak, piutang retribusi, penyisihan piutang, belanja dibayar di muka, bagian lancar pinjaman kepada perusahaan negara, bagian lancar pinjaman kepada perusahaan daerah, bagian lancar pinjaman kepada pemerintah pusat, bagian lancar pinjaman kepada pemerintah daerah lainnya, bagian lancar tagihan penjualan angsuran, bagian lancar tuntutan ganti rugi, piutang lainnya. Selanjutnya, pengungkapan piutang. Piutang disajikan dan diungkapkan secara memadai. Informasi mengenai akun piutang diungkapkan secara cukup dalam catatan atas laporan keuangan. Informasi dimaksud dapat berupa yang pertama, kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penilaian, pengakuan, dan pengukuran piutang. Yang kedua, rincian jenis-jenis.
Saldo menurut umur untuk mengetahui tingkat kolektibilitasnya. Yang ketiga, penjelasan atas penyelesaian piutang. Yang keempat, jaminan atau sita jaminan jika ada. Khusus untuk tuntutan ganti rugi atau tuntutan perbendaharaan juga harus diungkapkan piutang yang masih dalam proses penyelesaian, baik melalui cara damai maupun pengadilan. Penghapus bukuan piutang harus diungkapkan secara cukup dalam catatan atas laporan keuangan agar lebih informatif. Informasi yang perlu diungkapkan misalnya jenis piutang, nama debitur, nilai piutang, nomor dan tanggal keputusan penghapusan piutang, dasar pertimbangan penghapus bukuan, dan penjelasan lainnya yang dianggap perlu. Selanjutnya, sistem akuntansi piutang SKPD. Pihak-pihak yang terkait. Yang pertama, pejabat penatausahaan keuangan SKPD atau PPK SKPD. Yang kedua, bendahara penerimaan SKPD. Dokumen yang digunakan. Yang pertama, surat ketetapan retribusi daerah atau SKR daerah. Yang kedua, dokumen yang dipersamakan. Jurnal standar. Pada saat SKPD menerbitkan SKR daerah, oleh SKPD mencatat dengan jumlah standar jurnal LO atau neraca akunnya piutang pada pendapatan LO. Pada saat SKPD menerima pembayaran wajib retribusi, maka SKPD mencatat dengan jurnal standar jurnal LO atau neraca akunnya kas bendahara pengeluaran pada piutang. Jurnal LRA akunnya perubahan SAL pada pendapatan LRA. Pada saat diterima nota kredit dari bank di mana wajib retribusi melakukan pembayaran langsung ke rekening bendahara penerimaan atas pendapatan, maka SKPD akan mencatat jurnal standar jurnal LO atau neraca akunnya kas bendahara pengeluaran pada pendapatan LO. Jurnal LRA akunnya perubahan SAL pada pendapatan LRA. Pada saat diterima nota kredit dari bank di mana wajib pajak retribusi melakukan pembayaran langsung ke rekening bendahara penerimaan atas piutang, maka SKPD akan mencatat jurnal standar jurnal LO neraca kas akunnya kas bendahara pengeluaran pada piutang. Jurnal LRA akunnya perubahan SAL pada pendapatan LRA.